Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, kita melanjutkan kuliah kita dalam materi studi Quran dan hadis. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, karena materi ini adalah studi Quran dan hadis, maka paruh pertama kita kaji, kita pelajari hal-hal yang berhubungan dengan Quran. Dan paruh yang kedua atau separuh yang kedua dari semester Gasal ini, kita akan mengkaji tentang hal-hal yang berhubungan dengan hadis. Karena itu yang berhubungan dengan Quran, Al-Quran, sementara kita berhentikan di sini, kita beralih ke pembahasan yang berhubungan dengan hadis. Pertemuan kita adalah pertemuan yang ke-8 saat ini, yang akan membahas tentang ilmu hadis dan ruang lingkupnya. Ilmu hadis dan ruang lingkupnya. Sekarang kita sudah sering mendengar hadis sabda Nabi, tetapi apa yang disebut dengan hadis dan apa yang disebut dengan ulumul hadis? Di ilmu hadis adalah ilmu tentang qawaid, kaidah-kaidah. Jadi ilmu hadis itu hubungannya dengan masalah kaidah-kaidah, tidak membahas tentang hadis. Kalau menyebutkan hadis itu sebagai contoh saja. Jadi ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah, di mana dengan kaidah-kaidah itu bisa diketahui keadaan sanad dan matan hadis, min haisul qabul warad, keadaan sanad yang bagaimana, dan matan bagaimana, yaitu dari segi apakah sanad dan matan hadis itu termasuk yang diterima atau tidak. Nah, matan itu apa? Matan adalah di dalam sebuah definisi mayantahi ilahi sanad. Jadi saya berikan sebuah contoh hadis. Ada hadis qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, dan masih panjang lagi. Sabda Nabi, 3 hal barang siapa yang orang itu ada dalam 3 hal itu, maka dia akan merasakan manisnya iman. Itu sabda Nabi. Jadi matan adalah mayantahi ilaihi sanad, sesuatu
atau lafal yang menunjukkan isi sebuah hadis. Jadi mayantahina, lafal yang menjadi bidikan atau menunjukkan isi sebuah hadis. Inilah matan atau teks hadis. Inilah lafal, ya, lafal yang menunjukkan tentang apa yang telah diucapkan oleh Nabi. Jadi mudahnya saja matan itu ya teks hadis itu, itu matan. Sedangkan sanad adalah silsilatul rijal, mata rantai para rawi, al-musilah lil matni, mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan kepada matan. Jadi dua hal ini, matan dan sanad hadis, adalah inti daripada hadis itu. Jadi hadis itu harus ada teks hadisnya, kemudian harus ada sanadnya, ya. Sebab hadis itu sampai kepada kita itu kan diriwayatkan. Para perawi itu, orang yang meriwayatkan itu, menyandarkan apa yang ia riwayatkan kepada gurunya, sehingga benar-benar apa yang kita ucapkan dari ucapan atau sabda Nabi itu benar-benar itu datang dari Nabi atau tidak, itu adalah terletak pada sanadnya. Jadi pemanya hadis ini salah sunmanku nafihi wajada halal iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kita sering menjumpai hadis rawahul Bukhari. Hadis ini itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari dari mana kok tahu hadis ini? Sedangkan Imam Bukhari itu kan meninggal tahun 264 atau berapa? Ya, sekitar itu 54 sekitar ini. Dari mana Imam Bukhari tahu tentang ini? Imam Bukhari tahu tentang ini karena dia mendapatkan riwayat dari guru. Jadi sabda Nabi, masalah sunman kunna fihi wajada halawatal iman. Kemudian hadis ini didengar oleh sahabat Anas. Sahabat Anas dengar. Nah, sahabat Anas yang mendengar sabda Nabi itu kemudian diriwayatkan atau disampaikan kepada Abi Kilabah. Abi Kilabah meriwayatkan kepada Ayub. Ayub meriwayatkan kepada Abdul Wahab. Abdul Wahab kepada Muhammad bin Al-Musanna. Al-Musanna Muhammad bin Al-Musanna meriwayatkan kepada Imam Bukhari. Inilah urut-urutan inilah yang disebut dengan rawi.
Jadi Anas bin Malik ini disebut rawi pertama, sebab orang pertama yang meriwayatkan hadis Nabi. Sedangkan Imam Bukhari ini adalah rawi yang terakhir. Rawi yang terakhir. Nah, ketika kita balik, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini, apa gegabah Imam Bukhari? Tidak. Jadi pembicaraan yang akurat adalah apabila pembicaraan itu jelas sumbernya. Jadi tidak asal omongan orang, tapi harus jelas sumbernya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Apa yang dikatakan disebutkan Imam Bukhari? Imam Bukhari tidak sembarangan, tapi dia menyandarkannya. Oh, hadis ini itu sandarkan kepada gurunya. Berarti Imam Bukhari itu menerima hadis dari Wahab bin Musanna. Wahab bin Musanna kepada gurunya, pada gurunya, pada gurunya, pada gurunya, sampai kepada sahabat Anas, Anas dari Nabi. Inilah yang disebut dengan sanad, artinya penyandaran. Silsilatur rijal, mata rantai. Ini mata rantai. Mata rantai yang bisa menghubungkan matan dengan rawi. Di matan sampai kepada rawi ini dihubungkan melalui sanad, mata rantai. Sehingga di dalam hadis kadang-kadang kita jumpai Bukhari an, hadasana an. Itu berarti hadis itu sampai kepada rawi yang terakhir itu ada penyandarannya. Itu ya. Nah, periwayatan itu selesai pada generasi Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya. Jadi setelah itu dan yang segenerasi sekitar abad ketiga Hijrah, ya, 3 Hijrah itu periwayatan hadis itu selesai. Sehingga ketika orang menyampaikan hadis, maka penyandaran itu adalah kepada Imam Bukhari, Imam Muslim sebagai rawi terakhir. Ya. Tidak ada dari siapa, tidak ada. Setelah Imam Bukhari, tidak semua yang meriwayatkan itu adalah sampai kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Baihaqi dan sebagainya yang segenerasi sekitar abad ketiga Hijrah. Mengapa periwayatan itu selesai pada generasi itu? Karena periwayatan sudah terlalu panjang. Kalau periwayatan mata rantai itu bertambah panjang lagi, ya, itu bukan menjadi baik, tapi menjadi kurang baik. Apalagi pada saat itu malakatul hifdzi, kemampuan untuk menghafal hadis itu sudah mulai melemah, ya. Sehingga dengan panjangnya sanad, banyaknya terjadinya kelemahan dalam periwayatan hadis itu, sehingga tidak menjadi baik kalau periwayatan itu diperpanjang. Nanti hadis menjadi hilang. Kenapa? Periwayatan panjang dan yang meriwayatkan itu sudah lupa. Kan kita bisa mengilustrasikan informasi itu, kalau yang menyampaikan, membawa dan menyampaikan informasi itu orang yang cerdas, maka
bisa dijamin informasi itu utuh dari sumbernya. Nanti akan kita bahas tentang perlunya kecerdasan seorang rawi di dalam menentukan kualitas hadis sahih atau tidak sahih. Itu termasuk ditentukan oleh kecerdasan rawi itu. Jadi sudah saya katakan bahwa matan itu adalah lafal, ini lafal. Di matan adalah lafal yang menunjukkan isi sebuah hadis, atau dalam istilah lain mayan tahi ilahi sanadu minal kalam, yaitu kalam tag ini yang menjadi bidikan daripada sanad ini. Bukhari dibidik, Bukhari menyatakan ini membidik, dibidik. Apakah salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, benar-benar dari Nabi? Nah, dibidik. Dari siapa atau dari siapa? Dari siapa? Kalau informasi itu kan, kalau ingin akurat itu kan, informasi itu kan tidak hanya diterima begitu saja, tetapi sumbernya itu dari mana? Dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Ahwalus sanad. Lah yang berhubungan dengan ahwalus sanad, keadaan sanad. Jadi sanadnya ini, keadaan sanad, min haisul min ahwali sanad wal matan, keadaan sanadnya ini ya. Apakah sanad para orang-orang yang menjadi mata rantai hadis ini, keadaannya bagaimana? Apakah dia cacat, mungkin pembohong, mungkin kurang cerdas, kurang kuat hafalannya, kemudian dia sering pelupa dan sebagainya, itu dibahas dalam sanad. Bagaimana cara penyampaiannya? Cara penyampaiannya yang disebut dengan ada, dan bagaimana cara mendapatkan hadis dari guru. Kemudian matannya, keadaan matanya, sanad wal matan. Di matanya hadis ini bagaimana? Apakah dhaif, lemah, atau kuat? Di marwi ya. Di matanya min jati sihah wa dhafihi, dari segi sahihnya dan dhaifnya matan itu. Mengapa di dalam mengkaji hadis, dua hal ini, sanad dan matan, itu menjadi urgen, jadi penting ya. Karena hadis pada saat itu, pada masa Rasulullah, memang ada hadis yang melarang untuk penulisan hadis. Sebab pada saat itu wahyu Al-Quran masih turun, sehingga dikhawatirkan kalau hadis itu ditulis,
kemudian penulisannya itu dicampur dengan Al-Quran. Yang diizinkan adalah meriwayatkan. Wahaditsu anni wala haraj. Walaupun ada di antara sahabat ada yang memiliki tulisan catatan hadis secara pribadi, ya, secara pribadi. Dalam arti itu catatannya bukan untuk menjadi referensi umum. Ya, seperti Abdullah bin Amr bin As, dia itu orang yang cerdas, ya, menguasai beberapa bahasa Ibrani, bahasa Arab dan sebagainya. Jadi sekretaris Nabi. Kemudian Ali bin Abi Thalib dan menjadi catatan. Walaupun juga ada hadis yang membolehkan menulis hadis, ya, membolehkan hadis. Seperti peristiwa ada seorang yang datang dari namanya Busyah. Busyah itu dia sering mengikuti majelis Nabi. Ketika Rasulullah menyampaikan sabda-sabdanya, ya, dan dia itu sering lupa saja, sehingga minta supaya dituliskan, dan akhirnya Nabi mengizinkan uktubu li Abi Syahin, minta kepada sahabat, tuliskanlah untuk Abu Syah. Ya, jadi dari dua hadis itu yang membolehkan itu adalah menasah dari hadis yang melarang. Kemudian menulis itu adalah orang yang mempunyai keahlian dalam menulis. Dan tidak semua orang Arab pada saat itu mampu untuk menulis. Mereka disebut dengan kaumun ummiyun. Orang Arab itu sebuah bangsa kaum yang buta baca dan tulis. Bahkan Nabi kita Muhammad saja diberi gelar Nabiyun Ummiyun. Kemudian untuk mengkompromikan lagi adalah boleh menulis kalau tulisannya hadis itu tidak dicampur dengan Al-Quran. Jadi pada saat itu, penulisan hadis, periwayatan hadis sampai kapan? Ya sampai ini, sampai generasi Imam Bukhari abad ketiga Hijrah. Itu periwayatan hadis, diriwayatkan. Itu perjalanan hadis. Sehingga karena hadis itu dari Nabi sampai generasi ini, abad ketiga Hijrah itu kan mengalami jangka waktu yang panjang, ratusan tahun. Sehingga ada orang, ya, orientalis yang mengatakan hadis itu sudah tidak mungkin ada lagi, sebab jeda antara masa Nabi dan masa penulisan hadis itu adalah waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu, untuk mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh rawi terakhir itu benar-benar datang dari Nabi adalah melalui mata rantai ini. Nah, di dalam buku himpunan hadis biasanya itu hanya disebutkan mata rantai yang terakhir, rawi yang terakhir saja. Rawahul Bukhari, terus dari Anas. Tengah ini tidak disebutkan. Sebab kalau itu riwayatnya dari Bukhari, kemudian sahabatnya adalah sahabat Anas, ini indikasi bahwa hadis itu adalah benar-benar datang darinya. Apakah ada hadis yang tidak datang dari Nabi?
Ya sebutannya hadis, tapi itu disebut dengan hadis maudhu. Besok akan kita bahas itu. Hadis palsu. Ya, jadi yang palsu itu ya macam-macam. Ya. Tidak hanya gigi palsu ya, tidak, tapi ada yang hadis palsu. Lah, kemudian mengapa ilmu hadis itu menjadi penting? Itu supaya kaum muslimin dalam mengikuti Rasulullah, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah dan melaksanakan hukum-hukumnya itu tidak salah. Jadi ada ilmunya melalui kaedah-kaedah, sehingga dengan ilmu itu menjadikan kita ketika mengikuti Rasulullah itu tidak salah. Dan ketika kita mengikuti hukum-hukum Islam itu tidak salah. Karena apa? Informasi yang kita terima itu adalah informasi yang betul. Ya. Jadi tujuannya gitu, ilmu hadis itu ada ilmunya itu, supaya umat Islam ini benar, sempurna ketika mengikuti tindakan-tindakan Rasulullah dan benar ketika melaksanakan hukum-hukum yang yang disampaikan oleh Rasul. Nah, ilmu hadis ini disebut ilmu hadis. Itu ada ilmu hadis riwayatan, dan ada ilmu hadis diroyatan. Ilmu hadis riwayat, namanya riwayat, yaitu, nah sekarang saya sampaikan hadis. Hadis itu apa? Hadis adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa ucapan atau berupa perbuatan atau berupa takrir, ya, atau sifat-sifat. Di ucapan, perbuatan, dan takrir yang disandarkan kepada Nabi, berarti ucapan itu adalah ucapan Nabi. Amalan itu adalah amalan yang dilakukan oleh Nabi. Ketetapan itu adalah suatu ketetapan yang ditetapkan oleh Nabi. Dan penyebutan oleh Nabi itu kadang-kadang bukan berupa ucapan, bukan berupa perbuatan Nabi, tapi juga sifat-sifat Nabi. Itu hadis. Ya, hadis. Berarti kolan Nabi, oh berarti itu perkataan Nabi. Kanan Nabi, oh berarti itu perbuatan Nabi. Nanti kita bahas. Ya. Kemudian ilmu hadis itu dibagi, ada ilmu riwayat. Ilmu riwayat adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal yang disandarkan kepada Nabi.
di perkataan, perbuatan, takrir Nabi, sifat-sifat Nabi, ya, dengan apa itu namanya, penukilan yang benar, dengan apa itu namanya, periwayatan yang benar. Di ilmu riwayat itu ilmu yang berhubungan dengan hal-hal yang disandarkan kepada Nabi. Riwayat-riwayatkan. Mengapa riwayat itu memerlukan kebenaran? Sebab kalau periwayatan itu salah, berarti umat Islam ketika melaksanakan hukum-hukum Islam itu ya salah. Mengapa salah? Sebab itu tidak sesuai dengan yang disabdakan Nabi. Letak kesalahannya di mana? Yaitu bukan Nabi, tapi salah dari mereka yang meriwayatkan itu. Jadi kadang-kadang informasi itu dari sumbernya betul, benar, tapi oleh para penyampai informasi itu kadang-kadang terjadi kesalahan-kesalahan, sehingga orang yang menerima informasi itu menjadi salah karena salah ketika menyampaikan periwayatan itu, ya. Sehingga ilmu yang membahas tentang hal-hal yang disandarkan kepada Nabi, apakah ini benar sabda Nabi, apakah ini benar-benar yang dilakukan oleh Nabi dan sebagainya, ini disebut dengan ilmu riwayat. Di membahas tentang apa itu namanya, bagaimana periwayatan dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi objek daripada ilmu hadis riwayat ini adalah perbuatan Nabi, perkataan Nabi, takrir-takrir Nabi dengan periwayatan yang benar, yang mencakup tentang apa itu namanya, periwayatan, penelitian daripada masing-masing hadis itu dalam ilmu riwayat. Bisa dipahami ya. Jadi ilmu riwayat itu ya namanya saja riwayat, ilmu yang membahas tentang hal-hal yang disandarkan kepada Nabi. Artinya ilmu yang membahas tentang perkataan Nabi, perbuatannya. Nah, maudhu'nya apa ya tadi? Ya, supaya kita ketika melaksanakan hukum-hukum Nabi itu tidak salah, kemudian kita menjadi sempurna ketika kita mengikuti tindakan-tindakan Nabi, karena para perawinya, orang yang menyampaikan informasi itu adalah benar. Kemudian yang kedua disebut ilmu diroyah. Ilmu diroyah itu ya ini ilmu hadis secara umum, ya, walaupun di sini dibagi dua, riwayat dan diroyah. Jadi penamaan ilmu hadis itu banyak. Ada disebut mustalah hadis, ilmu usulul hadis, ilmu hadis diroyah, ya. Ini adalah nama lain daripada ulumul hadis. Jadi kalau disebut ulumul hadis itu ada disebut mustalah hadis. Di bawah istilah ulumul hadis itu ada ilmu mustalah hadis, ilmu hadis diroyah, ilmu usul hadis. Yang mana ulumul hadis itu tidak membahas tentang hal-hal yang disandarkan kepada Nabi, tetapi membahas tentang isinya kaidah-kaidah. Jadi kalau
hadis itu adalah merupakan pokoknya, maka ilmu hadis itu merupakan ilmu yang membahas tentang apa yang ada dalam hadis. Seperti kemarin Quran dengan ulumul Quran. Quran adalah firman Allah yang mukjiz dan seterusnya itu. Kemudian ulumul Quran adalah ilmu yang membahas tentang hal ehwal yang berhubungan dengan Al-Quran, seperti sabab nuzulnya, seperti Makki dan Madani, kemudian ada ijaz dan sebagainya. Itu pembahasan tentang dalam ulumul Quran. Demikian pula dalam ulumul hadis. Hadis adalah sabda Nabi atau hal yang disandarkan kepada Nabi, perbuatan maupun takrir, itu sabda Nabi. Kemudian ulumul hadis adalah hal-hal yang berhubungan dengan hadis, yang isinya adalah kaidah ini ya, kaidah umpamanya ada hadis Nabi sabda ini, ya pada saat itu tidak ada yang pada saat disampaikan oleh Nabi itu ya tidak ada yang menyebutkan itu dhaif dan hasan ya dan sebagainya ya. Tetapi perjalanan hadis itu sampai kepada rawi yang terakhir, boleh jadi hadis itu menjadi lemah. Karena apa? Tergantung orang yang menyampaikan hadis itu. Di ulumul hadis itu sangat luas sekali. Ya, sebenarnya ada ilmu jarh wa ta'dil, ada ilmu rijal dan ini ilmu hadis. Ya. Tidak berbeda dengan ilmu bahasa Arab dengan ilmu nahwu dan sharaf. Jadi tadi kalau ada itu hadis namanya disebut hadis dhaif. Yang mempunyai kaidah tentang hadis itu disebut dhaif adalah ilmu hadis diroyah atau ilmu usulul hadis. Ya. Bahasa Arab, ya, bahasa Arab ya bahasa itu ungkapan atau tulisan yang menggunakan lafal-lafal Arab atau kata-kata Arab. Bahasa Arab ya di teksnya dibaca begitu saja. Tetapi teks itu supaya bisa sempurna dipahami, maka harus jelas ada subjeknya, ada objeknya, ada predikatnya dan sebagainya. Ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, kemudian naibul fa'il dan sebagainya. Ya, sehingga tahu tentang struktur kata itu. Ya, jadi apa? Nah, yang mempunyai kaidah tentang struktur kata, apakah mubtada ini jadi mubtada, khobar dan sebagainya, itu ada pada ilmu nahwu. Bisa dipahami ya kalau begitu bandingannya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara riwayah dengan ilmu diroyah. Di ilmu riwayah itu disebut materi. Kemudian ilmu diroyah itu adalah kaidah-kaidah yang membahas tentang materi itu. Bahasa Arab, supaya benar bahasa Arab membaca maupun menyampaikan bahasa Arab, maka harus dipenuhi kaidah-kaidah bahasa Arab. Tidak ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah itu berhubungan. Ya. Jadi ilmu hadis diroyah itu isinya adalah kaidah-kaidah ini diroyah, kalau diroyah ini ya, yang isinya untuk mengetahui keadaan sanad dan matan hadis dari segi sanad matan itu diterima atau tidak.
Kadang-kadang orang kan mengatakan demikian, asalkan kolan Nabi itu sabda Nabi, kan mesti benarnya. Kalau itu benar, sabda itu dari Nabi, itu ya mesti benarnya. Tapi kemudian setelah dibahas dengan melalui ulumul hadis, walaupun itu datang dari Nabi, tapi boleh jadi ada kelemahannya. Kelemahannya dari mana? Ya diantaranya ini, datang dari Nabi tapi disebut dengan lemah. Mungkin ada di antara para perawi ini pelupa, mungkin banyak salahnya, bahkan mungkin ada pendusta dan sebagainya. Sehingga kehati-hatian para ulama, hadis itu dibagi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Tujuannya apa? Kok dipilah-pilah demikian itu? Supaya kaum muslimin tadi menjadi sempurna ketika mengikuti kepada Nabi, dan menjadi sempurna benar ketika melaksanakan hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi. Sampai demikian itu para ulama dulu itu dalam menjaga syariat Islam agar syariat itu sampai kepada kaum muslimin ini. Ya. Ini tidak terjadi kekeliruan-kekeliruan dalam hal pelaksanaannya. Itu hadis di dalam silabi hadis dan ruang lingkupnya. Jadi hadis adalah hal-hal yang disandarkan kepada Nabi, apakah itu berupa perkataan atau berupa perbuatan. Biasanya rawi itu yang meriwayatkan hadis itu, ketika meriwayatkan hadis, kok hadisnya itu berupa perkataan, itu dimulai dengan qala Rasul. Kalau hadis itu berupa perbuatan af'al, itu biasanya meriwayatkan itu dimulai dengan kana Rasulullah yuhibbut tayammuna fi sya'nihi kulli. Karena Rasulullah itu senang tayamun itu mendahulukan yang kanan, fi tana'ulihi ketika memakai sandal, wa fi tarajjulihi ketika bersuri, suri rambut, fi tana'ulihi wa tarajjulihi fi sya'nihi kulli, dan segala yang dilakukan oleh Nabi Rasulullah itu senang tayamun. Itu kan perbuatan, maka di situ rawi ketika meriwayatkan membedakan antara hadis qauli dengan hadis fi'li. Ini hanya jadi ulumul hadis itu ya muncul ya, ketika kapan ulumul hadis itu muncul. Jadi ulumul hadis itu muncul bersamaan dengan munculnya riwayat dan penukilan mentransfer hadis dalam Islam. Itu riwayat. Jadi ketika Nabi bersabda, kemudian didengar sabdanya itu oleh sahabat Anas. Sahabat Anas meriwayatkan kepada Abi Kilabah. Ini sudah muncul riwayat. Jadi ulumul hadis ya muncul bersamaan dengan munculnya riwayat dan menukil hadis. Nah, secara garis besar munculnya itu adalah wabada dulu hadil usul pada wafatul Rasul. Di munculnya ini itu ya setelah wafat Rasul.
Rasulullah meninggal, kemudian apa yang pernah didengar oleh sahabat dari Rasulullah itu kemudian disampaikan kepada sahabat yang lain atau para tabi'in. Ya. Kemudian lagi ketika orang-orang Islam itu mulai prihatin, ya, untuk mengumpulkan hadis Nabi. Hadis-hadis dikumpulkan. Nah, hadis dikumpulkan dari mana? Nah, mestinya dia mencari hadis itu sumbernya dari mana, yaitu dengan cara menyandarkan tadi, cari guru sampai kepada Nabi. Jadi ketika motif yang kedua munculnya ilmu riwayat itu adalah ulumul hadis apa? Ya. Riwayat itu adalah ketika dikhawatirkan hadis-hadis Nabi itu menjadi hilang, maka para ulama bersungguh-sungguh dalam menjaga hadis, menerima hadis, kemudian meriwayatkan hadis dan membukukan hadis. Oleh karena itu sudah menjadi kepastian bahwa pembukuan hadis itu lebih dulu daripada pembukuan ulumul hadis. Jadi ulumul hadis itu ya datang kemudian, seperti ulumul Quran itu datang kemudian, Qurannya lebih dulu daripada ulumul Quran, sebab ulumul Quran itu yang dikaji, ya, dikaji. Di hadis merupakan materi yang dikaji, ya, sedangkan usulul hadis atau ilmu hadis itu adalah kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah itu bisa diketahui tentang hadis yang bisa diterima maupun hadis yang tidak bisa diterima, hadis yang sahih maupun hadis yang dhaif. Dan ilmu itu kan muncul bukan sekaligus itu, tapi kan bertahap, berkembang di penyempurnaan, ya, sehingga ulumul hadis itu tidak seperti yang sudah ada di dalam buku ini, ya, tapi penyempurnaan. Jadi biasanya itu ada musabab, akibat itu kan karena ada sebabnya. Itu secara umum, ya, di perkembangan ulumul hadis, munculnya ilmu hadis itu ya seperti munculnya ilmu-ilmu yang lain. Ditata secara rapi, secara metodologis, ya, sehingga menjadilah sebuah disiplin ilmu. Nah, ulumul hadis itu banyak sekali macamnya. Jadi namanya Imam Al-Hazimi menyebutkan ilmu hadis yastamilu ala anwa'in katsirah tablughu mi'atan. Kullu naw'inha ilmu mustaqillun. Imam Al-Hazimi mengatakan ilmu hadis itu mencakup mencakup hal-hal yang sangat banyak, yang mencapai sampai 100. Tiap-tiap cabang itu berdiri sebagai ilmu, berdiri sendiri. Jadi ilmu jarah wa ta'dil, ilmu rijal, ya, macam-macam itu. Sehingga lawan faqat talibu fi umrohu ma'adroka nihayat. Kalau seorang yang mempelajari ilmu hadis itu, ilmunya saja ilmu hadis itu, mencurahkan segala umurnya untuk mempelajari ilmu hadis, itu tidak akan selesai dengan habisnya usianya. Jadi usianya itu belum sudah habis, itu ilmu hadis itu belum selesai dikaji seluruhnya, sangat luasnya itu. Sehingga kalau kita itu mempelajari
ulumul hadis hanya 1 semester atau bahkan hanya 7 kali pertemuan, ini tidak ada apa-apanya, belum ada apa-apanya, masih sangat luas ya, belantara di sana sini ya, hal-hal yang berhubungan dengan ulumul hadis ya. Sehingga inilah ya kondisi kita, adanya keterbatasan waktu, adanya dipelajari ini diatur dengan kurikulum silabi dan sebagainya, sehingga untuk memperluas, memperkembangkan ilmu pengetahuan saudara-saudara semuanya itu terus terangnya perlu saudara timba dari sumber-sumber yang lain, di mana saudara itu bisa mengembangkan ilmu ini. Memang mempelajari ulumul hadis ya, itu lebih dinamis, lebih dinamis. Sebab apa? Baru matannya saja itu, sejak hadis itu disabdakan oleh Nabi sampai kepada rawi terakhir, ini kan mengalami dinamika. Orang yang meriwayatkan hadis ini keadaannya bagaimana, matanya bagaimana, dan sebagainya. Ini lebih dinamis ya, bagi orang yang ingin menekuni disiplin ilmu hadis. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikit ini sebagai pertemuan awal dari materi ulumul hadis ada manfaatnya dan bisa saudara kembangkan sendiri. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.